Angin berhembus, air mengalir, rumput yang rindang di atas tanah yang subur. Angin dan air bersahabat, namun air dan api saling sikat menyikat. Angin, air, dan tanah mereka bersatu padu, bekerja sama dalam proses bertumbuh. Namun ketika api datang menyentuh, tumbuhan yang tersentuh akan menjadi debu. Angin dan tanah bersahabat, namun api dan tanah bergejolak. Namun di balik jahatnya api, terdapat kebaikan yang sangat berarti. Dengan sinarnya api di langit, menjadikan pohon cemara melangit, menjadikan bumi ini terang, dan menjadikan bumi ini hangat dan rindang. Ateis mempertanyakan keberadaan Tuhan, yang iblis pun tidak menanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan telah memberitahu keberadaan dirinya kepada utusannya yang mulia, yang telah ribuan lalu menyampaikan pesan pada umatnya. Tuhan berada di atas langit, terpisah dari makhluknya, dan ilmunya berada di mana-mana. Sehingga jika penduduk gua berdoa di kedalaman tanah yang dalam, sunyi dan tak bersuara, Tuhan mengetahui dan mendengarnya, bagaikan jarak yang sangat dekat, lebih dekat dengan urat nadinya. Bukan Tuhan berada di sampingnya, tapi ilmu Tuhan meliputi segala tempat makhluknya. Ia mengetahuinya di atas arsy yang tinggi, yang kebesarannya takkan terlintas di dalam hati. Ateis pun mendustai risalahnya dan menanyakan keadilan Tuhan. Di manakah keadilan Tuhan? Di bumi yang kita pijak, terdapat orang zalim yang banyak menindas. Ia melihat penduduk bumi dengan tawa dan penuh kedamaian. Namun di lain waktu, ia melihat penduduk bumi penuh dengan kesedihan dan kesengsaraan. Di manakah keadilan Tuhan? Mereka bertanya keberadaan Tuhan, yang iblis pun tidak mempertanyakannya. Mereka meragukan keadilan Tuhan, yang iblis pun tidak meragukannya. Ateis bersikukuh dan bertanya, di manakah keadilan Tuhan? Tidakkah mereka berpikir bagaimana air, tanah, api, udara saling melengkapi? Dunia ini berjalan dengan kuasa Tuhan. Tuhan menciptakan yang baik dan Tuhan menciptakan yang buruk. Agar berjalannya dunia tanpa henti, haruslah baik dan buruk saling melengkapi. Tentu baik dan buruk takkan menyatu bagaikan air dan minyak. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan hikmahnya. Bahkan serangga pun yang kecil lagi mengganggu mempunyai manfaatnya. Serangga menjadi makanan ayam yang akan kita makan, menjadi makanan ikan yang akan kita makan. Singa menjadi terbaik pada realitasnya, dan singa menjadi jahat pada realitas hewan lainnya. Tidak peduli seberapa jahat singa memakan rusa, tidak peduli sejahat apa Genghis Khan, tidak peduli seberapa jahat Hitler, tidak peduli seberapa jahat para penjajah. Perang memang jahat. Jika manusia tidak berperang, sesesak apa manusia di bumi? Perang memang banyak membuat asap dan polusi, namun setelah perang, ia menghapus seperempat polusi yang manusia ciptakan setiap hari. Jika dahulu manusia tidak berperang, sesesak apa manusia di bumi yang penduduknya selalu beranak pinak? Tidak akan ada kebaikan jika tidak ada kejahatan. Jika semua manusia ini baik, tidaklah menjadi baik. Kata baik ada karena jahat itu ada. Sebagaimana adanya cahaya, pastilah ada bayangan. Takkan menyala sebuah arus listrik positif jika di dalamnya tidak ada arus negatif. Kejahatan dan kebaikan adalah takdir dari Tuhan. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Tuhan. Ateis mempertanyakan kebenaran takdir. Jika takdir itu ada, untuk apa manusia bekerja? Ateis tidaklah berpikir, para pekerja dengan lelahnya, para pengangguran dengan santainya, mereka hidup berdampingan. Namun keduanya sama-sama makan. Para pekerja dengan giat dan gigih, para pengangguran dengan 1000 ide, akal, dan kreativitasnya. Dengan orang kaya bodoh yang tidak bisa apa-apa. Dengan orang kaya bodoh yang memimpin perusahaan dan jabatannya. Dengan orang cerdas yang memimpin negeri dan perusahaannya,
dengan orang bodoh, pemalas lagi sombong. Manusia berpikir ia mendapatkan rezeki dari usahanya, padahal realitanya Tuhan mentakdirkan si miskin bertemu dengan si kaya. Si miskin berubah menjadi kaya karena takdir Tuhan mempertemukannya. Di lain waktu dan tempat, si kaya dengan cerdas dan keahliannya bangkrut seketika. Sebab bencana alam atau sebab peperangan, tidak ada hukum yang mutlak manusia dengan kandidat kaya atau dengan kandidat miskin. Itu semua sudah tercatat dalam pena Tuhan. Tidak ada dalam kamusku yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tapi kamus yang pasti, yang kaya dengan takdirnya dan yang miskin dengan takdirnya. Tidak akan ada yang membangun kerajaan jika semua manusia menjadi raja. Tidak akan ada gedung yang menjulang, tidak akan ada jembatan penyeberangan, tidak akan ada staf karyawan jika semua manusia kaya raya atau jika semua manusia menjadi miskin. Tuhan menciptakan takdir dengan segala hikmahnya. Lalu orang Badui pergi dari hadapan ateis dan berkata, "Orang bodoh mana yang tidak mempercayai Tuhan? Bahkan baju norakmu yang kau pakai itu pastilah ada pembuatnya. Bagaimana bisa ada alam semesta yang kaya akan sumber alamnya jika tidak ada penciptanya?"